eyes you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baiklah, pertama-tama rapat pagi ini akan saya mulai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah datang tepat pada waktunya, sehingga rapat ini dapat kita laksanakan secara tepat waktu. Baik, saya sudah mendapat laporan dari shift malam kalau keadaan pada tadi malam aman. Bagaimana? Apakah ada masukan dengan rekan-rekan di sini? Bagaimana dengan penugasan hari ini? Apakah akan dibentuk tim? Ya baiklah, di sini ada beberapa pasien yang memerlukan perhatian dan saya rasa kita semua sudah tahu. Tapi untuk lebih mengingatkan saya akan ulas lagi bahwa yang pertama ada Nyonya Dewi akan dipasang kateter, dilakukan segera ya. Kemudian yang kedua itu ada Tuan Doni dan Nyonya Dewi dan Nyonya Fatma dan Tuan Dodi serta Nyonya Shirley akan dilakukan pemeriksaan CT scan. Jadwalnya sudah disesuaikan atau bisa dibantu nanti ya Bu. Kemudian yang ketiga ada Nyonya Linda dan Tuan Rian, Tuan Tono akan dipasang NGT setelah visit dari dokter. Kemudian yang keempat ada Nyonya Marta dan Tuan Dono harus dilakukan kumbah lambung. Kemudian yang kelima yaitu Nyonya Fatma harus dilakukan suction karena sekret mulai menumpuk dan dilakukan segera ya. Kemudian dan yang keenam itu ada pemberian rumpasif, penting bagi pasien yang bed rest total. Nah itulah tadi hal-hal yang harus kita beri perhatian lebih. Bahkan berarti kita tidak memperhatikan pasien lain, tetapi itu tadi yang kita patut waspadai agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, terima kasih atas kerjasama rekan-rekan sekalian yang sudah bekerja dengan semaksimal mungkin dan patut kita beri aplaus. Pertahankan terus kinerja kita semua dan kalau bisa kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi. Amin? Amin. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh rekan-rekan sekalian? Iya, tentu saja dengan manajemen waktu dalam penugasan akan lebih memudahkan kita dalam bertugas, sehingga waktu lebih efisien dan antara petugas satu dengan yang lain lebih mendapatkan tugas secara adil. Kita harus melakukan pembagian tugas. Oh tentu saja, lebih baik nanti dibagi, ada yang menjadi ketua tim, ada yang menjadi perawat pelaksana 1 serta perawat pelaksana 2. Baik, dibagi saja Bu sesuai keahlian masing-masing. Di sini saya juga ingin menambahkan bahwa dalam pembagiannya harus adil dan sesuai dengan keahlian kita. Menurut saya bagaimana untuk perawat pelaksana 1 melakukan tugas untuk menjadi penulis bagian laporan, pendokumentasian, dan yang mencatat segala yang berhubungan dengan pasien. Sementara perawat pelaksana 2 melayani pasien, melakukan penugasan yang berhubungan langsung dengan pasien sesuai dengan asuhan keperawatan yang dibutuhkan oleh pasien. Saya setuju dengan Ibu Karu. Dengan begitu tugas kita tidak terlalu berat dan waktu yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, saya sangat setuju dengan penugasan dan tim seperti ini. Oleh karena itu, kita harus mempertanggungjawabkan apapun tindakan kita dan kita harus menjalankan tugas kita dengan baik demi kebaikan pasien, perawat, dan juga nama baik rumah sakit. Kalau sudah ada persetujuan, saya sangat bangga untuk kalian semua, untuk semangat kalian untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Selanjutnya apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak ada Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, baiklah saya kira rapat pagi hari ini sudah boleh saya akhiri. Sebelum kita memulai pekerjaan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing untuk kelancaran pekerjaan kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya harap untuk hari ini kita dapat melakukan tugas kita masing-masing dan dapat bermanfaat bagi klien kita. Selamat bertugas untuk semuanya. Baik Bu, terima kasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih berkumpul di penghujung tugas ini. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke shift berikutnya. Baiklah, langsung saja bagaimana hasil asuhan keperawatan kita masing-masing, kendala selama asuhan keperawatan yang dilakukan, dan rencana tidak lanjut untuk dapat dioperkan pada shift berikutnya. Bisa dimulai dari perawat pelaksana kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Tindakan asuhan keperawatan yang saya lakukan berjalan dengan lancar, di mana hanya kendala pada pasien Nyonya Dewi tidak ingin dipasangkan kateter karena keluarga pasien tidak mengerti tentang prosedur medis, sehingga tindakan kami akan melakukan penkes dan evaluasi asuhan keperawatan. Yang pertama pada Nyonya Ani, di mana keadaan umumnya lemah, tingkat kesadarannya somnolen, tekanan darahnya 100/70, pernapasan 18 kali per menit, nadi 68 kali per menit, dan suhu badannya 36,5 Celcius. Dan rencana tindak lanjut yang dilakukan, injeksi intervena Calnix pukul 9 malam dan kumbah lambung jam 16 sore. Yang kedua itu Tuan Doni, di mana keadaan umumnya lemah, tingkat kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 110/70, pernapasannya 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit, dan suhu badan 37,2 Celcius. Dan tindakan lanjut akan dilakukan yaitu pemberian monitor jam 8 dan paracetamol, dan juga diberikan paracetamol pada jam 8 malam. Yang ketiga pada Nyonya Dewi, di mana keadaan umumnya baik, tingkat kesadarannya kompos mentis, tekanan darah 120/70, pernapasan 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu badan 36,2 Celcius. Dan rencana tindak lanjut akan dilakukan pemberian monitor jam 20, ceftriaxone jam 20 atau jam 8 malam, dan pertukaran kateter jam 3 sore. Dan yang keempat yaitu Nyonya Rahmi, keadaan umumnya lemah, tingkat kesadaran kompos mentis, dan makan hanya 1/4 porsi, mual dan muntah. Tekanan darahnya 100/80, pernapasannya 20 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, suhu badan 36 Celcius. Dan rencana tindak lanjut, pemberian ranitidin jam 9 malam dan pemberian impuls dexderaxon jam 3 sore. Yang kelima Tuan Andi, di mana keadaan umumnya baik, tingkat kesadarannya kompos mentis, tekanan darah 120/90, pernapasan 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu badan 36 Celcius. Dan rencana tindak lanjutnya diberikan ceftriaxone jam 8 malam. Yang keenam Nyonya Dini, di mana keadaan umumnya lemah, tingkat kesadarannya kompos mentis, ada sesak, dan tekanan darahnya 110/20, pernapasan 26 kali per menit, nadi 86 kali per menit, suhu badan 36,1 Celcius. Dan rencana tindak lanjut, oksigenase kanul diberikan 3 liter per menit pukul 2 siang, dan ceftriaxone pukul 8 malam. Baiklah, selanjutnya pada perawat pelaksana 1, bagaimana? Selama menjalankan asuhan keperawatan, semua tindakan sesuai dengan rencana, namun ada kendala pada Tuan Rian yang tidak mau memasang MGT. Kasusnya sama dengan perawat pelaksanaan 2, yaitu keluarga dengan pasien belum mengetahui prosedur tindakan medis, dan rencananya dengan akan tindakan pelayanan kesehatan pada keluarga tersebut. Evaluasi askepnya, yang pertama pada Tuan Rian dengan keluhan lemak, GCS-nya 14, kompos mentis, TTV-nya tekanan darah 100/70, P-nya 18, N-nya 68, S-nya 36,5. Rencana tindakan lanjut untuk pasien injeksi IV ranitidin, cetorolax
pukul 20. Room pasifnya pukul 16.00. Pasang GT-nya pukul 19.00. Yang kedua pada Nyonya Marta. Keluhannya lemah, GCS-nya 14 komposmetis, TTV-nya tekanan nadinya 110/80, P-nya 20, N-nya 82, S-nya 37,2. Rencana tindakan lanjut ganti balutan pukul 17.00. Dan pada Nyonya Indra, keluhan lemah, GCS-nya 9 konolen, TTV-nya tekanan darahnya 120/70, P-nya 22, N-nya 80, dan S-nya 36,2. Rencana tindak lanjut room pasif pukul 16.00. Dan pada Tuan Paino, keluhan lemah, GCS-nya 14 komposmetis, makannya 1/4 porsi, mual muntah, TTV-nya 100/80, P-nya 20, N-nya 80, S-nya 36. Rencana tindakan lanjutnya pada pemberian Rintinidin laksi dan pukul 20.00. Pada Tuan Darmawanto, keluhannya lemah, GCS-nya 14 komposmetis, tekanan darahnya 120/90, P-nya 22, N-nya 84, S-nya 36,3. Rencana tindak lanjutnya ganti balutan pukul 17.00, room pasifnya pukul 16.00. Pada Tuan Sakina, keluhan lemah, GCS-nya 14 komposmetis, sesak napas, dan tekanan darah 110/70, P-nya 26, N-nya 86, S-nya 36,1. Rencana tindak lanjut ganti balutan pukul 17.00, room pasifnya pukul 16.00. Baiklah, terima kasih atas laporan hasil asuhan keperawatan rekan-rekan semua. Saya kembalikan kepada Ibu Karu. Baiklah, terima kasih kepada Katim 1 dan Katim 2 serta Prop Pelaksana 1 dan Prop Pelaksana 2. Untuk proses keperawatan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk kerjasama kita semua. Selamat siang. Can you hear my voice this time?